Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Selasa, rekan trader Indonesia, 26 September tahun 2023. Seperti biasa, Maurits selalu datang bersama rekan trader. Market selalu datang bersama rekan trader semuanya. Saya datang membawakan analisa buat rekan trader, dan saya selalu berharap semoga rekan trader tidak bosan-bosan mendengar saya. Ya, karena tiap hari perasaan saya melulu. Jadi semoga tidak bosan-bosan. Dan jadikan analisa saya ini sebagai acuan. Sebagai acuan ya rekan trader ya. Sebagai acuan. Jangan ditiru. Tapi sebagai acuan untuk menjadi landasan analisa rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Saya sedikit ke kanan dulu. Nah ini dia. Biar rata kita ya. Oke. Seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Dan saya selalu membawakan analisa buat rekan trader semuanya. Saya berharap analisa ini bisa menjadi landasan buat rekan trader trading. Setidaknya apa yang saya bawakan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dekat dengan apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Tapi biasanya sebelum kita masuk ke analisa teknikal, kita akan berbicara tentang topik-topik dulu dan kita akan mereview apa saja yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oleh karena itu saya coba langsung masuk aja tentang review pasar untuk apa yang terjadi kemarin. Rekan trader, saya mohon maaf karena kemarin hancur-hancuran kemarin salah prediksi. Saya prediksi untuk indeks dolar Amerika, saya berasumsi dia turun, rupanya rekan trader dia naik sampai ke 105. Tapi memang prinsipnya dia naik sih. Begitupun juga gold, Euro USD, tapi Euro USD memang saya prediksinya turun sih. Tapi dia turunnya itu panjang kali sampai ke bawah, sampai ke 1.05. Pound sterling pun juga seperti kayak gitu ya. Kalau gold ya saya sudah bilang, gold memang dia punya kemampuan untuk naik udah kurang karena ditunjang dengan sikap hawkish yang terjadi ya. Memang gold memang kemarin saya prediksikan itu dia harus akan turun. Dan memang kenyataan dia turun ya. Nah, dan terakhir USD yen Jepang dia bisa naik sampai level paling tertinggi 149. Ya, 149. Itu adalah analisa kita kemarin dan saya berharap semoga analisa hari ini aman-aman aja ya. Setidaknya saya bisa memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Ya, kesalahan itu wajar rekan trader dalam beranalisa itu kesalahan itu wajar. Ya, tidak ada seorang trader yang memberikan analisa 100%. Memberikan sinyal atau memberikan analisa 100%. Itu biasanya kalau yang bilang saya memberikan sinyal saya 100% itu afiliator itu. Nggak ada yang namanya sinyal 100% tepat. Tidak ada itu. Yang tepat cuma Tuhan. Oke rekan trader, seperti biasa kita tadi udah meninggalkan review hari kemarin. Kita akan memasuki di tema harian kita pada hari ini. Dan tema harian kita pada hari ini saya akan mengangkat tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini adalah emas terjebak dalam kebijakan The Fed. Ini tema yang sangat luar biasa rekan trader. Emas terjebak dalam kebijakan The Fed. Emas terjebak dalam kebijakan The Fed. Sampai 3 kali saya ulangi. Jadi tema ini sebenarnya kita udah bisa bilang bahwa setelah kemarin, minggu kemarin, hari Kamis dini hari kemarin, The Fed mengeluarkan statement di pertemuan FOMC yang menyatakan bahwa jeda kenaikan tingkat suku bunga akan tetapi lebih ke hawkish. Artinya sudah barang tentu kenaikan tingkat suku bunga akan memberikan kekuatan tambahan terhadap dolar Amerika. Inilah yang membuat bagaimana gold mengalami pelemahan yang dramatis. Nah, kita bisa lihat sekarang coba langsung di platform. Kita coba langsung masuk di platform rekan trader. Ini kita pindah dulu di platform mingguan aja. Oke, ini di platform mingguan saya. Rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana gold dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Puncak ketinggian dia itu pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2003. Setelah itu dia mengalami pelemahan walaupun sedikit koreksi, dia turun lagi. Dan hari ini dia sampai ke level 1913, turun-turun sedikit. Ini adalah analisa mingguan saya. Dan analisa ini rekan trader bisa lihat di tulisan saya di investing rekan trader. Rekan trader bisa lihat dengan jelas nanti di sana tulisan saya di investing. Nah,
Di sini saya juga menulis dengan jelas bagaimana pengaruh yang diakibatkan oleh, sabar saya pindahin dulu. Nah, udah pindah ya. Di sana saya tulis dengan jelas bahwa pengaruh tantangan hawkish terhadap emas, bagaimana pasar bereaksi. Di sini saya sudah bilang dengan jelas bahwa emas ini punya kemampuan untuk mengalami pelemahan yang lebih lanjut lagi. Ya, emas punya kemampuan untuk mengalami pelemahan yang lebih lanjut lagi, rekan trader. Ya, pelemahan yang lebih lanjut lagi. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, akan tetapi rekan trader harus pahami bahwa apa yang terjadi sekarang itu karena efek hawkish yang terjadi pada pasar. Tapi, ada tapinya. Tapi harap nanti diperhatikan pada data-data ekonomi yang dikeluarkan pada hari Rabu besok. Mulai dari hari sekarang, hari Selasa, hari Rabu besok, dan hari Kamis. Ya, dan ditutup oleh pidato Jerome Powell nanti pada hari Jumat. Nah, di sini bisa saja menjadi ajang pembalikan dari pergerakan emas. Ya, sekali lagi saya bilang, di sini bisa saja sebagai ajang pembalikan dari pergerakan emas, rekan trader. Oke, emas sekarang mengalami pelemahan. Ya, tapi saya bilang bahwa hati-hati. Makanya kenapa di prediksi emas saya mingguan saya bilang dia akan mencoba sampai ke 1906 karena saya berasumsi bahwa 1906 adalah nilai yang paling terendah yang bisa menjadi bagian di mana emas bisa kembali lagi membalik arah. Kalaupun memang nanti emas turun lebih rendah lagi, dia akan turun sampai ke 1800. Sinilah 1891. Tapi saya bilang bahwa 1906 merupakan titik di mana emas bisa mencapai nilai terendah, tapi hati-hati bahwa setelah itu emas akan mengalami pembalikan arah. Oleh karena itu tetap hari Selasa, hari ini, hari Rabu, hari Kamis itu data fundamental harap diperhatikan. Saya bilang harap diperhatikan walaupun tendensi hawkish benar-benar membuat emas jatuh. Ya. Tapi tetap masih punya harapan pembalikan arah. Dengan level paling terendah yang telah saya bilang bahwa di sekitaran 1891 itu adalah level terendah. Lewat dari situ kayaknya udah deh. Karena kalau secara logika pun juga, mari kita lihat secara logika, secara teknikal. Rekan trader bisa lihat di sini secara teknikal pun juga, ya. Rekan trader bisa lihat nih. Gelombangnya itu udah ketahuan, rekan trader. Gelombangnya itu udah ketahuan. Dia naik, dia turun. Penembusan sini, dia turun lagi, dia naik lagi, dia tembus lagi, dia naik lagi. Sekarang kalaupun dia turun, pelemahan yang paling terendah itu di sekitaran 1887 atau 1891. Tapi saya berasumsi 1908 adalah nilai yang terendah yang bisa dicapai. Oleh karena itu, akibat hawkish yang digedengungkan oleh The Fed membuat emas jatuh karena memang dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat dahsyat. Saya bilang bahwa dolar Amerika nanti pertemuan FOMC berikutnya akan dinaikkan tingkat suku bunga, bisa jadi sampai 106 atau 107. Itu 114 tidak bisa lagi. Oleh karena itu rekan trader, emas benar-benar berada terjepit di keputusan yang dikeluarkan oleh The Fed. Akan tetapi pasar selalu akan bergerak, selalu dinamis. Emas bisa turun sampai 1906 atau 1891, tapi setelah itu dia akan naik lagi. Oleh karena itu rekan trader tetap analisa terus, lihat semua informasi yang terjadi, dan setelah itu lengkapi informasi itu sebagai analisa yang bisa dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke, kita tinggalkan tema kita, sekarang kita coba masuk di analisa teknikal rekan trader. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini. Oke. Rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat luar biasa dan kita udah tahu bahwa kondisi bullish masih saja bisa terjadi. Dan kita bisa lihat seberapa besarkah bullish ini akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa kalaupun naik tinggi di 106.09
048 itu adalah level paling tertinggi. Tapi hati-hati rekan trader, pembalikan arah. Hari ini news bisa saja dia itu, saya bilang rekan trader, saya bisa bilang bisa saja dolar Amerika ini dia turun sampai level paling terendah di sini rekan trader. Di sini 105.425 karena akan ada news hari ini. Oleh karena itu saya bilang dia akan bergerak antara 106.048 sampai 105, dia bisa turun bebas. Ya, itu adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat sama-sama pergerakan euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semua, euro angkel saham dolar kalau kita lihat tendensi pelemahan masih sangat luar biasa di sini. Tendensi pelemahan masih sangat luar biasa sini. Akan tetapi saya mau bilang buat rekan trader, hari ini akan ada news. Saya mau bilang kalaupun terjadi pelemahan yang paling tertinggi itu mungkin di sekitaran sini ya, 1.05579. Tapi sekali lagi saya bilang tidak tertutup kemungkinan hari ini dia bisa meledak dan dia bisa naik sampai level tertingginya itu di sekitaran sini, 1.06267. Jadi saya mengambil suatu kesimpulan bahwa dia bisa naik sampai level tertinggi karena news akan terjadi pada malam nanti. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling kita bisa lihat. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini tetap dia masih punya tendensi bearish. Akan tetapi sekali lagi saya bilang kalaupun bearish, saya bisa asumsi bahwa pelemahan mungkin paling tertinggi itu di 1.21472. Tapi bearish ini dia bisa naik, terjadi sekarang bullish, dan dia bisa berada sampai level paling tertinggi di seputaran 1.22353. Nah, di sini. Jadi arah pergerakan antara 1.21472 sampai 1.22353. Itu adalah arah pergerakan dari pound sterling. Selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat sama-sama. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa arah pergerakan gold sudah barang tentu gold lebih banyak tendensi melemah. Ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, hari ini akan news. Kalaupun dia mengalami pelemahan, ya mungkin pelemahan paling sempurna itu menurut saya sampai di level sini sebenarnya. Ya. 1908 itu level paling sempurna itu, ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati news. Dia bisa mengadakan pembalikan arah dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik kembali lagi sampai ke 1917 atau bisa saja ke 1921. Makanya saya bilang hati-hati ya. Dia bisa saja sampai 1912 ini, atau dia tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai di level paling tertinggi di 1921. Hati-hati rekan trader. Ini saya bilang saya memperhitungkan akan ada news hari ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, di sini sudah sangat jelas USD Yen Jepang ya sudah barang tentu dia mengalami penguatan. Akan tetapi menurut saya dia penguatan dia ini sudah sampai di level yang paling tertinggi. Jadi saya bisa bilang bahwa mungkin kalau yang paling tertinggi lagi adalah di sekitaran 149.301. Itu paling tertinggi rekan. Setelah itu pembalikan arah, dan pembalikan arah saya bisa bilang bahwa dia bisa saja turun sampai level paling terendah nanti di seputaran 148.731. Nah, di sini rekan trader. Nah, ini adalah arah pergerakan. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal, dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader silahkan untuk menganalisa lagi, memperbarui lagi, melengkapi lagi analisa saya. Untuk saat ini saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan sungkan-sungkan untuk mendaftar dan bergabung bersama kami ya. Ini adalah website resmi kami. Jangan lupa juga rekan trader untuk membaca artikel yang saya tulis di Investing, analisa mingguan saya, dan sekali lagi di bagian deskripsi channel kami ini YouTube ada Telegram kami, ada YouTube kami. Silakan bergabung. Di Telegram itu setiap hari ada sinyal, mungkin sampai setiap hari itu ada sekitar 5, 6, 7, bisa sampai 10 sinyal kita berikan. Dan sinyal-sinyal itu ketepatannya bisa sampai 90%. Silakan rekan trader. Di sana ada sinyal, silakan ikuti sinyal tersebut. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa sinyal dianalisa kembali lagi.
Jangan langsung diikuti, tapi dianalisa kembali lagi dan samakan persepsinya dengan persepsi rekan trader. Oke rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.